kita aktivitas sekarang sudah padat ya. Nah, jadi apalagi PPKM sekarang sudah dicabut gitu ya. Nah, jadi teman-teman sekarang sudah bebas gitu ya. Nah, tetapi walaupun sudah bebas, bukan berarti virus macam-macam, entah itu corona dan yang lain sebagainya, itu sudah hilang. Virus itu tidak pernah hilang, gitu ya. Nah, jadi kita tetap harus waspada untuk menjaga diri masing-masing, gitu ya. Karena PPKM sudah dicabut, maka itu istilahnya pemerintah kalau kita menderita sakit, kita dibilangnya sama pemerintah itu DL, derita lu. Gitu. Jadi udah nggak ditanggung lagi, udah kalau mau vaksin ya silakan cari sendiri gitu ya segala macam ya. Kalau sakit ya silakan berobat sendiri gitu ya dengan vaskes yang ada sekarang ini gitu ya. Nah, jadi rumah sakit Wisma Atlet juga sudah ditutup gitu ya. Nah, jadi benar-benar harus mandiri sendiri gitu ya, cari obat sendiri dan segala macam ya. Nah, itu tandanya seperti itu. Gitu. Jadi kalau sakit DL derita lu. Gitu. Nah, saudara-saudara, oleh sebab itu di tahun baru ini saya ucapkan selamat tahun baru lagi kepada rekan-rekan sedama sekalian. Saya sangat senang sekali rekan-rekan sedama sekalian mau bergabung di Zoom meeting yang sekarang ini lagi ya. Nah, rekan-rekan sedama sekalian, hidup seperti lato-lato. Kenapa? Karena ini anak saya di belakang nih sebenarnya lagi tek. Dia ngelihat sekitarnya tuh anak-anak kecil ya. Saya lihat di mall gitu ya. Fenomena sangat luar biasa di mall itu bunyi tek. Bahkan di mall besar gitu ya. Di mall besar itu ada yang tak tek. Nanti mungkin kita perlu mempopulerkan penggunaan itu apa yang alat sembahyang kita itu boki. Barangkali bisa viral juga. Gitu tok gitu. Jadi di apa namanya di mall gitu ya pada ketok tuh. Boleh juga tuh. Menarik juga lah. Itu lato-lato mainan apa lagi? Kan cuma cuma bentuknya cuma bola dua gitu ya doang, petak ketok gitu doang gitu ya. Nah, itu bisa viral gitu loh. Nah ini anak saya lagi taktek. Enggak tahu suaranya kedengaran apa enggak gitu ya karena saya pakai headset gitu ya. Nah, jadi rekan-rekan sedama sekalian, akhirnya saya mulai berpikir mengapa lato-lato itu menjadi sesuatu yang viral belakangan ini gitu ya di masa tahun baru ini gitu ya. Pertama yang luar biasa adalah kita sudah masuk ke masa tidak dikurung-kurung lagi sebetulnya gitu ya. Nah, jadi masa kebebasan akhirnya kita bisa berinteraksi lagi. Nah, lato-lato itu adalah mainan untuk interaktif. Saya sangat menyambut baik lato-lato itu karena lato-lato itu bisa main bareng gitu. Jadi antar temen gitu bisa tak tek gitu. Ketimbang anak-anak kita main gadget gitu ya. Saya lebih positif ketika main lato-lato. Gitu karena tangannya bergerak gitu ya, fisiknya bergerak, otaknya juga ikut agak mikir dan segala macam. Gadget bukan tidak bagus gitu ya. Gadget bagus-bagus saja juga gitu. Itu semuanya alat bantu. Jadi gadget maupun lato-lato itu adalah sesuatu yang netral gitu ya. Kita tidak bisa uh, apa menjustifikasi bahwa game yang apa online segala macam akhirnya membawa dampak negatif. Betul ada dampak negatifnya, tapi dampak positifnya juga ada. Gitu. Jadi di dunia ini, nah makanya oleh sebab itu hari ini saya ingin menyampaikan bahwa dunia ini seperti lato-lato. Dunia ini seperti lato-lato. Nah, ada contoh gambarnya. Nah, boleh tuh. Kemarin saya minta Kok Andi tuh dunia tuh seperti lato-lato. Nah tuh, padahal mainannya kan sederhana banget ya. Jadi cuma begini doang, kelotok, 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 gitu. Nah ini
Ini anak saya nih lagi di belakang nih, lagi main lato-lato nih. Coba sini deh. Coba deh. Coba. Coba main lato-lato. Coba main lato-lato. Coba. Tunjukin ke kamera. Tuh. Anak saya lagi main lato-lato. Temen banget ini sama gini kan. Nah iya, talinya sama kayak itu, bener. Nah, ya makasih ya. Tuh, lagi viral banget tuh mainan kayak gitu. Ketok. Nah, akhirnya saya jadi menyambung-nyambungkan dengan Buddha Dhamma gitu loh. Kenapa ya kok mainan seperti ini tuh bisa viral gitu ya? Tapi ada sisi positifnya juga. Biasanya anak saya si Renat itu sehari-hari misalnya kalau lagi diem dia kebanyakan bukan kebanyakan sih ya, sering juga ngelihat apa tuh namanya ngelihat tabnya dia. Kemarin itu sangat luar biasa sekali. Tabnya ternyata baterainya masih 95%. Lah saya kan kaget loh. Kok bisa tabnya masih 95% gitu? Padahal udah seharian biasanya kalau saya pulang kerja itu tabnya itu udah tinggal 20% gitu ya segala macam baterainya gitu. Nah, ternyata seharian dia main lotok. Dia main lato-lato. Wah, bagus juga deh. Ternyata mainan ini juga membuat orang tua yang lainnya itu juga begitu, lepas tuh anak-anak dari gadget gitu. Nah, jadi barangkali yang sudah punya anak atau yang anak-anak sekolah minggu main gadget gitu ya, segala macem. Nah, boleh tuh tak tek. Ya iya, bisa kata anak saya bisa tak, bisa keras. Bahkan ada perlombaan itu, perlombaan lato-lato gitu ya. Saya pernah lihat tuh ada di Instagram. Nah, saudara-saudara, ternyata kalau saya menghubung-hubungkan dengan Buddha Dhamma, lato-lato ini sama seperti ajaran Sang Buddha, sama seperti Dhamma. Dhamma itu kondisi di dunia ini adalah seperti lato-lato. Paketnya seperti lato-lato. Itu ada dua ya. Ada suka, ada duka. Menjadi satu paket kehidupan. Nah, saya menyambung-nyambungkannya begitu. Nah, jadi ini ketika kita di klotok, tak-tok. Nah, kita itu barangkali bagi yang Buddhis ini kita diingatkan bahwa hidup itu dua sisi. Ya, ada suka, ada duka. Ada untung, ada rugi. Ada dipuji, ada dihina. Ada apa namanya? Ada suka, ada duka gitu ya. Ada dilecehkan, ada juga disanjung-sanjung. Gitu ya. Nah, itu yang terjadi di dalam kehidupan di dunia ini. Gitu. Hidup tuh seperti lato-lato. Suka duka. Suka duka ini menjadi satu paket dalam kehidupan. Nah, ketika digerakkan di dalam kehidupan kita, ketika hidup kita masih bergerak, maka suka duka ini langsung tok. Ya langsung bunyi gitu. Apa maksudnya langsung bunyi? Jadi saling berinteraksi itu. Suka duka tak tok gitu ya. Nah, hidup kita tuh jadi modelnya seperti itu. Rekan-rekan sedama sekalian dan adik-adik ya. Nah, jadi adik-adik yang lagi bermain lato-lato, ingatlah bahwa hidup itu suka dan duka. Tok. Gitu. Hari ini kita lagi ketawa-ketawa, jangan-jangan nanti habis ini beberapa menit kemudian tiba-tiba kita itu mengalami penderitaan. Tuh anak saya tuh lagi main tuh. tok. Nah, jadi hidup tuh diingatkan sama lato-lato bahwa hari ini kalau lagi ada suka, nanti jangan-jangan ada duka. Begitu juga pikiran kita sebaliknya. Ketika hidup ini lagi ada duka, jangan berhenti berharap bahwa nanti pasti ada sukanya juga. Gitu ya. Nah, itulah hidup. Jadi hidup itu suka duka saling benturan semua. Tok. Nah,
Kenapa bisa bunyi begitu? Karena selalu berbenturan, suka duka, suka duka, suka duka, suka duka, gitu ya. Nah, jadi kita diingatkan sama mainan lato-lato ini. Mungkin nanti kalau kita sudah offline lagi, gitu ya, sudah gabungan lagi offline, bisa offline lagi ke wihara, gitu ya. Mungkin kita bawa lato-lato kita masing-masing. Kita main dulu, tok, tok, tok. Gitu. Dijadikan ritual Buddhis. Mainan lato-lato ya. Nah, karena kita diingatkan sama si mainan ini bahwa hidup itu dua sisi, suka dan duka gitu ya. Nah, ternyata suka dan duka ini mainannya hanya satu paketnya, yaitu paketnya gara-gara perasaan. Sebetulnya nggak ada apa-apa. Sebetulnya nggak ada apa-apa. Itu cuma perasaan kita belakang. Suka dan duka. Nah, tetapi kadang-kadang kebanyakan dari kita itu suka larut. Kita tidak mau suka, tidak mau dukanya. Maunya sukanya doang. Nah, coba seperti mainan lato-lato ini. Kalau cuma satu bola diginiin, kan nggak bunyi. Iya nggak? Cuma satu bola kan nggak bunyi, diginiin nggak bakal bunyi gitu loh. Nah, hidup tuh kalau mau bunyi dalam tanda kutip gitu ya. Nah, iya tuh. Anak saya praktekin, coba praktekin. Lato-lato kalau cuma satu bola gimana? Coba. Dia gini. No. Gitu kan nggak bunyi gitu. Coba duduk di papa sini. Coba. Ah, coba. Tuh. Tuh, nggak bunyi kan? Nah, coba sekarang jadi dua. Coba. Tunjukin ke kamera. Tunjukin kamera. Tuh, kan? Nah, bunyi kan? Terima kasih ya. Anak saya hari ini ikut ngajar. Nah, itulah yang namanya lato-lato, gitu ya. Kehidupan juga begitu. Kalau Anda mau disebutnya kehidupan, maka suka dan duka itu ada di dalam kehidupan. Jadi Anda tidak boleh menolak satu sisi saja. Duka, nggak mau diterima, gitu. Dan itulah yang terjadi di dalam kehidupan kita. Ketika mengalami duka, duka dalam bentuk apapun, itu kita selalu langsung mau mencoba menghindari atau mengakhiri duka itu. Langsung hari itu juga. Misalnya contoh, udara panas. Kita langsung, wah apa nih, pasang AC gitu ya, atau kipas-kipas pakai buku gitu ya, misalnya contoh gitu. Oh, panas gitu. Kita mau menyudahi segera dari duka tersebut gitu ya. Padahal hidup tuh serba salah loh. Ingat nggak waktu kita tahun baru tuh ya, saya akhirnya menunda keberangkatan saya kemana-mana gitu gara-gara ada isu mau badai. Ternyata badainya nggak jadi. Tapi terjadi juga badai ternyata di deket-deket eh, daerah Pik gitu ya, segala macam, ternyata badai masih terjadi tuh, hujannya kenceng banget gitu. Nah, tapi di daerah rumah saya nggak terjadi. Tapi hujan terus seharian. Nah, jadi menjelang tahun baru tuh saya masih masuk ya tanggal 28, 29 gitu ya. Nah, saya masih masuk kerja gitu ya. Nah, itu saya ingat banget itu hujan seharian gitu loh. Nah, itu akhirnya saya pulang pergi boncos juga tuh naik taksi. Ya. Nah, itu tuh. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Nah, iya, itu bulat. Iya, itu lato-lato jenis lain. Nah, jadi rekan-rekan sedama sekalian, nah itu hujan kita seharian badan dingin. Ada yang ngeluh, aduh gara-gara hujan masuk angin. Aduh jadi pilek. Kayak saya nih hari ini pilek. Nah, jadi seperti itu. Tapi begitu panas, aduh panas nih. Jadi batuk kering. Jadi hidup tuh serba salah gitu loh. Panas salah, dingin salah. Nah, mau sampai kapan kita nyalain keadaan dunia? Kan konsepnya seperti itu. Dunia memang dia muter-muter aja karena dunia itu bukan punya kita gitu loh. Hujan kita tidak bisa apa-apain, ya namanya hujan ya udah gitu loh. BMKG memang ternyata sudah mengatur tadinya bakal terjadi badai gara-gara dia taburin garam tuh di awan-awan, katanya akhirnya badainya cuma sesekian. Gitu ya. Nah, itu mungkin nanti Andi bisa menjelaskan tuh kenapa garam bisa
Andi lebih jago tuh hal-hal kayak gitu tuh. Nah, jadi kalau saya ilmunya nggak nyampe. Andi fisikanya kan lebih jago tuh. Kenapa? Garam ditaburin gitu ya. Tentu saja bukan garam dapur ya. Anda jangan kebayang di awan ini garam dapur, ntar sekalian masak. Tambahin kecap gitu, emang mau masak gitu ya. Garamnya tentunya ya garam yang BMKG punya lah gitu ya. Nah, jadi bukan garam ya yang di dapur. Kalau panas makan es, kalau dingin makan bakso mie. Nah, ini benar ya. Nah, jadi daripada menyalahkan keadaan, kalau panas makan es krim, kalau apa tuh tadi, kalau apa, kalau panas makan es, kalau dingin makan bakso dan mie. Nah, itu respon cerdas gitu ya. Nah, terima kasih nih, ada yang ngechat tuh ya. Nah, jadi daripada menyalahkan keadaan, lebih baik kita mencari solusi. Gitu kan? Konsepnya seperti itu. Nah, hidup tuh seperti lato-lato. Jadi jangan jangan kita menolak di satu sisi. Udara lagi dingin, ya udah. Kalau begitu cari minuman yang hangat, gitu kan? Kopi, teh hangat, tadi tuh makan bakso. Daripada nyalain kondisi dingin, mendingan makan bakso enak. Betul kan? Hidup jadi seimbang lagi, jadi lato-lato lagi. Ya kan begitu ya. Nah, jadi dalam kondisi dunia ini kita harus ingat bahwa hidup itu kayak lato-lato. Gitu. Ada suka, ada duka. Gitu. Ya. Ketika Anda lagi dipuji, ingat suatu ketika nanti jangan-jangan pujian itu beralih jadi hinaan. Misalnya contoh yang ada di sini nih, ada yang perempuan nih misalnya. Ini tapi saya cuma buat itu aja ya, cuma buat contoh aja ya. Jadi di sini saya melihat yang perempuan itu ada misalnya ada Stefani di sini. Ini misalnya aja contoh, Stefani dibilang, oh Stefani, kamu eh, kulitnya putih ya? Wah, seneng dong. Wah, bilang kulit putih. Mulus lu kulitnya. Wah, iya, 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 iya. Tapi lihatnya dari Hong Kong. Wah, ini cuma buat contoh loh ya, Stephanie ya. Jangan malah beneran. Pak Erik coba buat contoh. Nah, itu kan itu kan langsung tuh. Tadinya muji. Wah, kulitnya putih ya. Mulus sih. Wah, wah seneng dong. Perasaan seneng dong. Woi, seneng gitu kan. Nah, tapi lihatnya dari Hong Kong pakai sedotan. Wah, itu kan drop lagi perasaan tuh. Nah, pertanyaan saya di dalam Buddha Dhamma, mau sampai kapan rekan-rekan sedama sekalian serta adik-adik? Seperti itu kondisi hidup kita, mau sampai kapan? Suka duka dibentur-benturkan terus, tok, 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 mau sampai kapan? Bunyi terus begitu hidup, tak, tek, tak, tek, tak, tek, tak, tek, gitu. Mau sampai kapan? Mau sampai kapan hidup kita berisik? Ya kan gitu ya. Mau sampai kapan hidup kita berisik? Ya kan konsepnya seperti itu. Nah, jadi ketika kita bentur-benturkan seperti itu keluar suara. Ketika cuma satu bandul saja, itu tidak keluar suara. Gitu. Nah, di dalam Buddha Dhamma, endingnya di dalam kehidupan di dalam Buddha Dhamma, endingnya, walaupun nanti kita semua kelihatannya belum ada yang nyampe. Nah, kita disuruh meninggalkan mainan lato-lato itu. endingnya endingnya kita disuruh meninggalkan lato-lato itu. Tidak perlu dibentur-benturkan suka dan duka, nggak perlu juga milih satu bandul doang gitu ya. Nah, oleh sebab itu ketika kita sudah lelah main lato-lato itu, taruh lato-latonya, silakan Anda istirahat dengan damai. Rest in peace. Gitu. Apa itu rest in peace di dalam Buddha Dhamma? Nibbana. Nibbana yaitu batin itu harus seimbang. Batin harus seimbang. Jadi itu bahasa teknisnya itu UPK. UPK. Ketika menerima perasaan senang, kondisi yang menyenangkan, dipuji tadi. Wah, kulit mulus ya segala macam. Batin nggak goyah. Batin tetap tenang aja. Nggak hanyut dalam hal itu gitu.
Terus ketika langsung berubah detik itu juga, tapi bohong. Misalnya contoh gitu. Itu pun tidak sedih berlebihan. Gitu loh. Jadi nggak baper. Gitu. Nah, itulah ending yang dimauin sama Buddha Dhamma. Gitu. Itulah ending yang ingin diajarkan oleh Sang Buddha di dalam Dhamma. Bahwa ketika mengalami perasaan suka, mengalami kondisi suka, batin tetap seimbang. Biasa saja. Kenapa? Karena kita sudah tahu hidup tuh kayak lato-lato, tok, 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 tok. Ada suka, ada duka. Hari ini suka, berapa detik kemudian nanti bisa jadi duka, gitu ya. Nah, hari ini duka, berapa menit kemudian bisa jadi suka, gitu. Ini kemarin saya punya handphone, mengalami tragedi. Tragedinya saya ketika lagi tidak berhati-hati keluarin dari kantong saya, kantong saya itu agak licin, celananya agak licin, mental, mental terus kebanting ke lantai. Wah, pecah. Saya pikir pecahnya cuma itunya aja, apa pelapisnya doang. Ternyata pecah sampai LCD-nya. Wah, agak menderita tuh saya. Biasanya kan kita pegang handphone ya, lihat-lihat berita dan segala macam, nonton segala macam. Habis itu tidak bisa gitu. Nah, tetapi saya langsung mengambil sisi positif dalam kondisi HP saya itu pecah. Apa itu? Di saat itu pecahnya itu ketika lagi tanggal 2 Januari. 2 Januari. Kan lagi libur ya. Mahasiswa bimbingan skripsi, bahkan mahasiswa yang bukan bimbingan saya, itu nggak ada batasannya. Udah tahu lagi hari libur, masih aja ngontak. Masih aja ngechat segala macam gitu ya, masih WA dan segala macam, nanya segala macam. Sampai malam tahun baru nih, tanggal 31 Desember, masih ada yang ngechat saya. Nanyain olah data statistik. Ko Erik kalau begini gimana segala macam. Ya udah saya nggak karena kasihan saya jawab. Begitu jawab, minta dikasih hati minta jantung campur makan tempe. Dia nanya terus sampai sejam. Wah, kurang ajar. Udah tahu tanggal 31 Desember. Nah, begitu HP saya pecah, LCD-nya jebrak gitu. Saya kan nggak megang HP sama sekali. Itu duka apa suka? Kita menganggapnya dalam kondisi itu duka. Waduh, kok Erik kesian banget, HP-nya pecah dan segala macam sehingga tidak bisa berinteraksi. Oh, saya malah berbahagia, saudara-saudari sedama sekalian. Kenapa? Karena tidak ada yang ngechat saya. Ngechat saya ada, tapi mental. Saya nggak bisa buka. Rasain loh. Sehingga dalam seharian itu tanggal 2 menuju tanggal 3 saya berbahagia. Kenapa? Karena tidak ada saya ngebales-bales chat lagi. Hidup saya tenang. Jadi di balik duka ada sukanya juga. Gitu loh. Sehingga begitu pas misalnya HP saya dibenerin LCD-nya, akhirnya saya servis gitu ya. Saya buka lagi kan. Wow, WA udah numpuk. Ada 20-an. Bodoh. Rasain. Lagian ngechat pada saat saya libur. Gitu ya. Nah, jadi itu rekan-rekan sedama sekalian ya. Dan adik-adik yang berbahagia hari ini. Nah, jadi dalam kesempatan hari ini saya ingin mengucapkan sekali lagi selamat tahun baru 2023. Semoga kita punya semangat yang baru. Yaitu di awal tahun 2023. Ini kan mainan viralnya baru tahun 2023. Ketika PPKM sudah dibuka, Anda sudah bebas sebebas-bebasnya, tapi saya masih melihat walaupun bebas gitu ya, perilakunya masih mirip-mirip sih. Jadi di jalanan saya lihat semua orang masih pada pakai masker dan segala macam gitu ya. Masih ya nggak ada bedanya sih. Kalau saya lihat gitu ya, biasa-biasa aja bedanya gitu ya, di kantor masih pada pakai masker semua gitu ya, saya lihatnya begitu. Nah, tapi mainan ini viral lato-lato. Kenapa? Karena kita sudah bisa berinteraksi secara bebas, sangat bebas sekarang ini gitu ya. Nah, jadi walaupun tetap ada banyak orang yang membatasi diri gitu ya, seperti saya hari ini tidak adakan offline dulu, daripada Anda begitu pas kan kalau kita ngadain di wihara kan saya pasti kasih mie goreng kan. Nah, begitu saya kasih makan mie goreng kan kita pasti buka masker.
Nggak mungkin saya nggak begini-begini. Nah kalau pas pulang tiba-tiba haciu-haciu gimana? Ya kan begitu. Iya. Nah, jadi seperti itu rekan-rekan sedama sekalian ya. Nah, jadi itulah yang akhirnya saya menyarankan kepada rekan-rekan dan adik-adik sedama sekalian pada hari ini, marilah kita melihat bahwa hidup kita itu seperti lato-lato. Mainan lato-lato itu ya. Suka duka dibentur-benturkan selalu. Dan itu adalah paket kehidupan kita. Ya, itulah paket kehidupan kita. Satu bandul saja itu nggak akan bisa bunyi. Itu bukan hidup, gitu. Bukan hidup kita sebagai manusia, gitu. Wah, Ko Erik ada cerita di alam dewa tuh kayak nggak ada penderitaan. Betul, ceritanya begitu. Di alam dewa tidak ada penderitaan. Seolah-olah tidak ada penderitaan. Padahal ada sesungguhnya. Cuma mereka tidak merasakan penderitaan itu, gitu. Seolah-olah, gitu ya. Salah satu contoh, dewa itu nggak ada mati ada jasadnya, nggak ada. Mereka ketika meninggal, kalau menurut di Suta gitu ya, di kitab suci Tipitaka, itu ketika meninggal mereka itu konsepnya langsung lahir kembali gitu. Jadi nggak ada tuh kayak kita ada fisiknya, jasadnya busuk gitu, nggak ada. Mati, meninggal langsung hilang badannya. Ces gitu. Karena mereka lahirnya juga spontan, meninggalnya juga spontan. Langsung hilang begitu saja tubuhnya. Sehingga kebayang nggak kalau hidup kayak begitu di alam dewa kayak begitu? Misalnya ini kita dewa semua nih, 16 orang ini dewa semua. Di yang 16 yang ada di situ dewa semua deh misalnya gitu ya. Walaupun ini nggak 16 nih, ada yang ada dua, ada yang 3 orang ya. Nah, jadi misalnya kita semua yang ada di Zoom ini dewa semua. Nah, oh kayak tadi tuh tiba-tiba saya lihat ada 16 tuh tiba-tiba hilang jadi 15. Kan hilang aja gitu, des. Kayak hilang di Zoom. Si ini mana ya? Percis kayak begitu. Percis dewa kayak begitu. Gitu. Jadi fisiknya nggak kelihatan. Udah nggak kelihatan lagi. Tiba-tiba kayak zoom ini aja hilang-hilang. Gitu. Ya. Nah, seolah-olah kan tidak ada penderitaan. Padahal ada. Padahal ada. Meninggal juga. Cuma usianya lebih panjang. Gitu. Nah, demikian juga dengan makhluk-makhluk yang lahir di alam menderita. Neraka misalnya. Seolah-olah seperti tidak ada kebahagiaan di situ. Padahal ada. Padahal ada. Cuma jarang banget. Gitu seolah-olah kayak nggak ada kebakar gitu ya atau nyelam terus gitu ya segala macam. Nah ini saya untuk menutup pada akhir dari sebuah cerita gitu. Nah ini ada orang jahat gitu ya lahir di neraka, lahir di neraka. Tetapi karena ada kebajikan dia di masa hidupnya, wis gitu ya, dia boleh memilih di neraka yang mana dia mau. Wih. Akhirnya dia jalan-jalan nih. Wah, yang di sini ditusuk-tusuk, yang di sini dicabik-cabik, di sini dimakanin anjing. Wah, yang di sini dibakar, disate, dikecapin. Wah, ada satu yang mendingan. Ada satu yang mendingan. Yaitu apa? Masuk ke dalam kolam tai. Tapi ininya apa badannya separuh badan masih ada gitu. Jadi cuma masuk separuh badan doang di tai gitu kolam tai. Dia lihat, oh dari sekian daripada gue dicabik, gue di sate segala macem, kayaknya mendingan ini nih gitu ya, mendingan ini nih gitu. Ya udah ngomong sama penjaga neraka kan, siap kalau begitu saya di sini aja. Oke kalau begitu, deal ya, oke deal. Ya udah dicatat, di absen, kayak presensi kehadiran kita gitu, di absen gitu ya, udah kamu masuk ke surga ke neraka yang banyak tainya. Masuklah dia berendam dalam tai. Des. Nah, ditinggal sama penjaga nerakanya. Tiba-tiba yang jaga neraka bagian situ datang. Ya, waktu break sudah habis. Sekarang semuanya menyelam kembali ke dalam tai. Ternyata tadi break. Ya, nyelam dah. Ke dalam tai. Blub, blub, blub. Ternyata waktu pas dia lagi lihat itu lagi break. Jadi malahnya boleh nongol. Habis itu masuk lagi. Masuk lagi berapa? Ratusan tahun lagi. Tipu.
Nah, itu kan ada sukanya kan. Sukanya itu dia boleh naik gitu loh. Wah, iya, boleh naik bentar. Ngambil napas. Nggak tahu dia nyelam lagi kenapa. Nah, gitu. Nah, hidup tuh modelnya kayak gitu, teman-teman. Ya sudah, Mas kalian ya. Nah, jadi kita pada prinsipnya jangan melupakan bahwa ada suka dan duka di dalam kehidupan, ya. Nah, endingnya di dalam kehidupan kita diminta ketika suka jangan terlalu larut, ketika duka jangan terlalu larut, gitu ya. Sehingga kita diingatkan sama mainan lato-lato ini, ya hentikan. Kalau sudah capek, hentikan mainan lato-lato ini. Kalau udah capek, suka terlalu larut, duka terlalu larut, sudah capek, hentikan. Hentikan. Itu perasaan hanya semu aja, gitu ya. Nah itu, mau sampai kapan? Dipuji larut, dihina larut, mau sampai kapan? Lelah loh perasaan kita kayak gitu terus. Gitu ya. Nah itu konsepnya seperti itu. Nah semoga kita semua bisa belajar dari mainan lato-lato bahwa hidup ada dua pasang dan itu selalu dibentur-benturkan. Gitu ya. Endingnya di dalam Buddha Dhamma kita ingin bahwa mainan lato-lato itu suatu ketika kita sudah lelah gitu ya. Lelah dalam artian bahwa nggak bener nih hidup kayak gini dibentur-benturin mulu, suka larut, duka larut gitu ya. Suka terlalu seneng, duka terlalu menderita gitu, perasaan ikut ke bawah gitu ya. Nah, maka kita semua harus menghentikan itu, mencapai kondisi di mana perasaan kita UPK, batin seimbang, sehingga tidak lagi larut dalam kesedihan maupun kesenangan terlalu berlebihan. Ya, itulah kebahagiaan yang sejati di dalam Buddha Dhamma, pencapaian nibbana, yaitu lepasnya perasaan suka maupun apapun kondisi dalam kehidupan. Seperti tadi, kondisi panas, silakan makan es krim. Kondisi dingin, silakan makan bakso. Kan enak hidup kayak gitu, daripada kita mengkritik selalu keadaan di dunia. Ya, nah demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga rekan-rekan sedama sekalian bisa memperoleh manfaat dari apa yang saya sampaikan hari ini, gitu ya. Nah, semoga kita semua senantiasa berbahagia. Sabe sata, bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.